Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hebat, perkenalkan, saya Yeni Widyaning Tias dari SMP Negeri 2 Wuryantoro Wonosobo. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman, pemahaman tentang Merdeka Belajar. Adapun topik dalam Merdeka Belajar terdapat 3 topik, di antaranya 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul pelatihan mandiri belajar, yaitu 1. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini, kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai guru, serta memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Di dalam proses ini, kita mempelajari 3 bagian penting, yaitu mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain. Untuk mengenali karakteristik peserta didik dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan peserta didik kita menjadi anak didik yang baik. Kemudian yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Kita tentu sangat sudah memahami konsep Winarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarso Tutpuri Handayani. Konsep ini menjelaskan bahwasannya guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikiran yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi peserta didik kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan peserta didik. Bapak dan Ibu, kita menuju ke modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian, yaitu 1. Mendidik menyeluruh, 2. Pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah
proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Kemudian pada bagian modul ini yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua yang akan kita pelajari. Pertama, kodrat peserta didik. Bahwa perubahan yang terjadi pada peserta didik dihubungkan dengan segala kodrat keadaan. Kodrat alam, kodrat zaman. Tugas guru untuk memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan peserta didik bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Kemudian asas Trikon terdiri dari 3 asas. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan harus laporan secara terus-menerus dan dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. 3. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilaksanakan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Sekarang di bagian modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari 2 kata. Budi yang merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian teori konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan peserta didik dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dan tujuan terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir di sini adalah keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMON. Peserta didik generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi peserta didik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang materi Merdeka Belajar, yaitu dengan mengisi link form berikut, atau Bapak Ibu bisa klik yang ada pada kolom deskripsi di bawah, atau juga Bapak dan Ibu bisa mengisi di kotak komentar dengan mengisi apa yang Bapak dan Ibu pikirkan dan langkah kerja apa yang akan dilakukan dalam memahami pemahaman materi belajar tersebut. Kata-kata semangat dari saya hari ini adalah, mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan Indonesia. Sekian pemaparan saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.